Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Ulum dengan NIM 23060132 dari kelas Teknik Industri Besore. Kali ini saya akan mempresentasikan review artikel supply chain untuk studi kasusnya industri batik tulis. Untuk identitas artikel, judul artikelnya pengukuran kinerja supply chain menggunakan skor 12.0 AHP pada industri batik tulis. Untuk penulisnya Clistir Flavencia Gloria dan Widya Setia Vindari. Untuk jurnalnya Jurnal Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah dalam Bidang Teknik Industri, volume 9, nomor 2 tahun 2023, halaman 489 sampai 497 dengan akreditasi Sinta 3. Untuk abstraknya, PT Batik Danar Hadi Pabelan merupakan industri tekstil yang produksi dan menjual batik tulis dan batik cap. Permasalahannya, perusahaan ini mendapatkan tingkat hasil kinerja rantai pasok di bawah rata-rata, yaitu kurang dari 40%. Untuk target sendiri yang diinginkan perusahaan yaitu sekitar 70-90% dengan kategori good. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan kinerja rantai pasok dengan metode skor dan analytical hierarchy proses atau HP yang digunakan untuk mencari matriks kategori yang menyebabkan penurunan kinerja rantai pasok. Hasil penelitian ini didapatkan nilai sebesar 1.82 di mana masih berada dalam kategori sangat buruk atau poor. Untuk latar belakang dan permasalahannya, untuk konteks penelitiannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk permasalahan utamanya, yang pertama kinerja rantai pasok di bawah standar selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian belum diketahui faktor utama penyebab penurunan kinerja, tidak ada pengukuran sistematis menggunakan model standar internasional. Kemudian perlunya rekomendasi perbaikan berbasis data kuantitatif. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui penyebab penurunan kinerja supply chain PT Batik Danar Hadi Pabelan dan mengukur kinerja secara kuantitatif menggunakan metode standar internasional skor 12.0 plus AHP. Untuk skor 12.0 yaitu model standar untuk mengukur kinerja rantai pasok melalui 5 proses inti yaitu plan, source, make, deliver, and return. Kemudian untuk AHP yaitu analytical hierarchy process yaitu metode pengambilan keputusan multi kriteria untuk menentukan bobot prioritas dari masing-masing atribut kinerja supply chain. Kemudian pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, data sekunder dari dokumen perusahaan, normalisasi dengan metode Snow-Debor. Untuk hasil penelitian menunjukkan nilai hanya 1.82 dengan kategori poor atau jauh dari target. Kemudian yang di bagian kanan, yang pertama plan, sedang, artinya perencanaan sudah berjalan. Namun akurasi forecast-nya masih perlu ditingkatkan. Kemudian source, sedang, ketepatan pengiriman dari supplier sudah cukup baik namun belum konsisten. Kemudian yang ketiga, make, buruk, waktu siklus produksi batik tulis yang manual dan sangat bergantung pada pengrajin tradisional menyebabkan ketidakpastian waktu yang tinggi. Kemudian deliver sedang, order fulfillment cycle time sudah berjalan, tapi masih ada keterlambatan pengiriman yang perlu diperbaiki. Yang kelima, return, buruk, perusahaan belum memiliki standar yang jelas untuk menangani return sehingga proses lambat dan tidak terstruktur. Untuk pembahasan dan analisis, identifikasi struktur rantai pasok. Rantai pasok PT Batik Danar Hadi Pabelan melibatkan rantai pasok bahan utama yaitu kain mori dan lilin batik proses produksi internal, distribusi ke retailer dan konsumen akhir secara langsung maupun dari agen. Kemudian bobot prioritas AHP yaitu melalui perbandingan AHP bobot tertinggi 0.35 diikuti responsiveness yaitu 0.27, agility 0.87, cost 0.12, and assessment management 0.08. Kemudian penyebab kinerja buruk yaitu proses produksi mengalami bottleneck karena ketergantungan pada pengrajin tradisional dan sistem return produk belum terstandarisasi. Untuk implikasi manajerial, perusahaan memprioritaskan perbaikan pada proses make, standarisasi, waktu produksi, dan return SOP yang jelas, serta meningkatkan koordinasi dengan pemasok bahan baku. Kesimpulannya, nilai kerja sebesar 1.82 dengan kategori poor, proses make and return adalah penyumbang terbesar penurunan kinerja, atribut reliability yang berpengaruh berdasarkan bobot AHP 0.35, skor 12.0 AHP, efektif mengidentifikasi akar masalah. Kemudian sarannya standarisasi SOP, kemudian pengembangan sistem manajemen return yang jelas, kemudian memperketat seleksi dan evaluasi kinerja pemasok bahan baku secara berkala, kemudian integrasikan sistem informasi untuk mempercepat aliran data antar rantai pasok. Sekian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.